pengalaman saya yang pernah saya mengalami rugi juga, itu ternyata kalau bisa pakan jangan gonta-ganti dalam satu kali panen. Misalkan itu harga mahal atau murah atau gimana, intinya biarkan dulu sampai memang kosong sampai panen. Itu saja pakannya, jangan gonta-ganti. Nanti kalau misalkan ada kita ketemu kawan atau ketemu siapa, apalagi sekarang peternakan kan banyak. Itu misalkan ada masukan, pakan ini lo bagus, pakan ini bagus, iya bagus. Tapi dikasihkan, diterapkan nanti di waktu masuk lagi bibit baru. Jangan di sudah pertengahan jalan tadi itu. Kembali lagi dengan saya, khususnya di farm kandang wedhus bagus, Desa Besowo, Dusun Kenteng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kali ini saya membahas tentang pakan fattening. Pakan fattening itu memang saya itu nggak belajar. Ya nggak belajar sih nggak mungkin orang nggak percaya, istilahnya kalau saya nggak belajar tahu-tahu bisa, nggak mungkin, mesti belajar dulu. Memang saya gimana ya, saya bilang belajar itu nggak belajar dari otodidak, saya juga cari ilmu. Istilahnya saya korban saya dulu itu banyak. Dari pengalaman saya kan istilahnya belum banyak lah. Kalau peternak sekarang itu enak, jadi ke kandang sana bisa belajar, kandang sana bisa belajar. Dulu kan nggak bisa, dulu emang nggak bisa, jadi cari sendiri. Jadi saya coba pakan seperti ini, terus 1 bulan saya timbang, 2 kali saya timbang seperti itu, naiknya berapa kan penasaran seperti itu. Terus sekarang sudah memang ketemu dengan formula yang tepat, dengan ADG yang bagus, dengan daging yang bagus. Itu saya memakai pakan pertama, saya lapis, kan seperti lapis, orang bilang saya seperti lapis. Itu memang dasarnya saya itu slab singkong dulu, slab singkong di bawah. Terus setelah singkong saya kasih bekatul seperti itu, bekatul. Lepas itu saya kasih premik jamu, saya sudah mix itu, saya kasih jamu. Saya kasih dulu 1 lapis red, lepas itu saya kasih serat dari kadang ya dari tumpi dulu, kulit kopi dulu, kadang kangkung dulu, intinya serat. Jadi pertama kaspe, terus katul, saya kasih premik, terus serat. Dari ketiga tadi itu satu serat. Lepas itu saya kasih air probiotik dengan tetes. Saya sudah campur itu saya intinya di atas yang lembut saya kasih premik, terus di atas serat saya kasih probiotik dengan tetes. Intinya fermentasi lah, saya memang buat pakan fermentasi, tapi bukan fermentasi basah. Intinya nanti jadinya kering juga kok, jadinya memang kering, nggak beda dengan pakan kering, memang kering, jadinya kering, fermentasi tipis. Jadi satu lapis singkong, bekatul, terus saya kasih premik, terus saya kasih serat tumpi, saya kasih air probiotik dengan gembor, saya semprot. Selepas itu saya kasih lagi yang bernutrisi seperti jagung 1 lapis. Lepas itu selepas jagung premik lagi, terus serat lagi, air lagi, terus BKK, dan terusnya seperti itu wes. Soalnya banyak, saya memakai jagung 20%, yang paling baku itu. Saya tahu kenapa kok jagung, padahal di teori peternakan yang membuat daging, yang memperbanyak daging itu adalah protein. Protein adanya di BKK, protein paling tinggi BKK. Tapi kenapa orang yang ternak ayam, fattening ayam
ayam potong itu sudah dapat pakan dari pabrik yang berupa pakan protein tinggi, tapi dia masih nambah jagung, mau boros lagi nambah jagung. Soalnya itu tadi katanya kalau pakai jagung memang berat, lebih maksimal, terus dagingnya bisa memerah seperti itu. Akhirnya saya ada keputusan, wow, jagung memang utama. Jadi apapun bahannya, seperti saya pakai jagung, BKK, Polar, Kebi, Katul, Kaspe, itu memang jagung paling teratas. Saya memakai jagung 20%. BKK, Polar, Kopra itu semua rata-rata DDGS. Kalau nggak ada DDGS ya CGF, itu 5% semua. Terus Bekatul 10%. Nah, kembali lagi ke karbohidrat. Dari jagung karbohidratnya tinggi, protein rendah 20%. Terus lagi 10%-nya di Bekatul, karbohidrat pun tinggi, itu 10%. Terus Kaspe-nya 15%. Tuh. Untuk perbandingan saya memakai yang istilahnya pabrikan atau yang bernutrisi tinggi, berprotein tinggi, berkarbohidrat tinggi, itu kan di Bekatul, Polar, jagung, apa semua tadi itu yang saya sebutkan tadi. Saya sendiri kalau nggak lihat kadang lupa. Itu 70%, yang 30%-nya serat. Seperti tumpi, kangkung dengan kulit kopi itu 30%. Itu berarti 100%. Saya ketemu harga itu di HPP 42, 43. Kalau ada barang lagi murah yang 4.000, kayak seperti sekarang harga pakan melonjak tinggi 4.500. Dengan ADG kalau betina bisa 4-5 kilo per bulan. Kalau jantan lokal itu bisa 5 kilo. Kalau crossing atau kompositan dari Jember atau Banyuwangi bisa 6, 7, bahkan bisa 8 kilo per bulan. Pakan awal-awal sih untuk saya sendiri, untuk kandang kita sendiri, terus akhirnya yang ikut sama saya itu pakannya selalu ngambil ke saya, terus akhirnya ya saya jual. Sekarang banyak yang beli pakan dari saya, banyak dari pakan fattening banyak juga. Kalau untuk penyimpanan pakan yang lebih awet memang di drum. Kalau untuk saya biasanya jual untuk dikirim ke teman itu dalam sealer plastik, terus luarnya karung. Itu pun bisa awet juga. Soalnya dia janji rapat itu awetnya memang luar biasa. Semakin lama dia semakin bagus, konsumsi semakin sedikit, seperti itu. Terus kalau yang paling bagus sih memang maksimalnya sih di drum. Soalnya tikus seneng, Mas. Kalau di karung atau di plastik nanti 1 malam 2 malam sudah dimakan tikus, itu dilubangi tikus. Sangat enak soalnya. Untuk pembuatan pakan konsentrat di kandang wedusnya bagus. Kalau di waktu perputaran per tahun itu biasanya per bulan 1-2 ton. Sedikit, soalnya orang tambah sedikit untuk buat konsentrat pakan untuk breeding, jadi sedikit. Tapi kalau untuk fattening di pasca kurban, saya 3 hari bisa 2-4 ton kalau untuk fattening. Untuk pemula, ini bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Mungkin saya tadi ceritanya terlalu panjang, mungkin ada yang paham, ada yang enggak. Intinya dari pengalaman saya yang pernah saya mengalami rugi juga, itu ternyata kalau bisa pakan jangan gonta-ganti dalam 1 kali panen. Misalkan itu harga mahal atau murah atau gimana, intinya biarkan dulu sampai memang kosong sampai panen. Itu saja pakannya, jangan gonta-ganti. Nanti kalau misalkan ada kita ketemu kawan atau ketemu siapa, apalagi sekarang peternakan kan banyak. Itu misalkan ada masukan, pakan ini lo bagus, pakan ini bagus, iya bagus. Tapi dikasihkan, diterapkan nanti di waktu masuk lagi bibit baru. Jangan di sudah pertengahan jalan tadi itu. Istilahnya pakannya jangan ganti-ganti selama belum panen. Selepas panen monggo, mau ganti silahkan untuk percobaan. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video saya. Selamat sore.
Kalau ada kata-kata yang kurang baik, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap lihat Geper, andalan kita, andalan bangsa peternak Indonesia. Selamat sore.